Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya pada kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan, kita memasuki bab ketiga dari materi pendidikan anti korupsi. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang dampak masif korupsi. Untuk kompetensi dasar dan ringkasan materi, teman-teman bisa lihat di video yang satu yang sudah saya upload di Google Classroom. Nah, untuk paparan materinya kita akan sajikan pada video kali ini. Saudara sekalian, berkaitan dengan korupsi, tentu kita sepakat bahwa korupsi itu tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Namun, korupsi itu menimbulkan efek domino ya, yang sangat luas terhadap eksistensi atau keberadaan sebuah bangsa dan negara. Ya, jadi dampaknya itu sangat masif dan memiliki efek domino. Ya, artinya efek domino itu di berbagai sektor. Nah, meluasnya praktek korupsi di suatu negara tentu akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga-harga barang menjadi lebih mahal dengan kualitas yang buruk. Kemudian juga akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. Kemudian dari sisi keamanan, korupsi terhadap sebuah keuangan negara, katakanlah begitu, juga akan mengganggu keamanan negara. Ya. Keamanan negara menjadi terancam. Juga faktor lingkungan, korupsi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ya akhirnya negara pun menjadi semakin terperosok di dalam kemiskinan. Ya, ada satu hal yang baru yang sekarang ini sedang menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat tentang undang-undang Omnibus Law ya, undang-undang Omnibus Law khususnya Cipta Kerja. Ada perdebatan misalnya kalau versinya pemerintah Omnibus Law itu maksudnya adalah untuk menggairahkan investasi asing agar mereka bisa masuk ke Indonesia. Sehingga bisa memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi banyak pula yang berkomentar bahwa sesungguhnya meskipun undang-undang ini sudah disahkan oleh pemerintah, ya belum tentu akan menarik minat dari investor, terutama investor dari luar negeri, internasional ya. Karena ternyata yang menyebabkan para investor itu lari dari Indonesia, tidak akan berinvestasi di Indonesia, penyebab utamanya adalah karena banyaknya korupsi ya yang terjadi di Indonesia. Selain itu memang birokrasi ya, dalam hal ini memang untuk berinvestasi di Indonesia itu birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit. Tetapi yang faktor utamanya adalah sesungguhnya karena korupsi yang ada di Indonesia ini masih mengkhawatirkan ya, sehingga mereka tidak datang ke Indonesia. Saya kira begitu. Nah, ini cuma ilustrasi, bisa kita kita bayangkan gimana bisa maju kalau semuanya lo ambil, kira-kira begitu. Ya, jadi ini ceritanya mobil-mobil kecil ini bannya pada hilang ya karena diambil oleh mobil yang ada di
belakangnya, sehingga ya tentu yang kecil-kecil ini akan tidak bisa bergerak ya karena sudah kehilangan roda, kira-kira begitu. Nah, kemudian saudara sekalian, kalau bicara tentang dampak ya, dampak korupsi, maka paling tidak ada 7 ya dampak korupsi terhadap faktor-faktor yang ada di negara kita. Yang pertama tentu dampak korupsi terhadap ekonomi ya. Dan yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, dan yang ketiga dampak birokrasi dan pemerintahan, yang keempat dampak politik dan demokrasi, kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam korupsi berdampak terhadap hankam atau pertahanan keamanan, dan yang ketujuh dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, 7 dampak inilah yang akan kita kupas satu persatu secara cepat, dan nanti untuk detailnya teman-teman bisa akses ke modul ya yang sudah kita share di pertemuan pertama ya. Di sana ada modul lengkap pendidikan anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke detail tentang dampak korupsi, perlu kita pahami bahwa ada penelitian dari Transparansi Internasional ya yang mencatat bahwa ada kebocoran atau kerugian negara akibat korupsi terhadap APBN ya. Berapa yang bocor gitu ya, berapa yang diderita oleh negara akibat korupsi terhadap dana APBN, ternyata dari dana APBN itu ada 40% ya dana yang dikorupsi. Ya, tentu ini sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi kalau kita baca di keterangan di bawah itu, Transparansi Internasional mencatat kalau uang rakyat dalam praktek anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN dan juga APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, menguap, ya, menguap. Istilah lain menguap, atau mungkin istilah lain juga bocor, kira-kira gitu ya, karena perilaku korupsi. Bahkan Dwi Potokusumo ya dari Transparansi Indonesia itu mengatakan sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi. Ya. Dan yang menjadi keprihatinan kita, 70%-nya ya, dari 40% dana APBN yang dikorupsi itu 70%-nya adalah dari sektor pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah ya. Jadi siapa pelakunya? Ya ternyata ya dari unsur pemerintah ya, karena 70%-nya itu terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, saya kira ini temuan yang yang cukup mencengangkan, kira-kira begitu. Bahkan salah satu yayasan atau salah satu komisi persaingan usaha atau juga menemukan bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah ya. Jadi ombudsman swasta maupun ombudsman pemerintah itu sama-sama menyampaikan bahwa banyak terjadi penyimpangan anggaran ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, tentu kita bisa membayangkan seandainya 40% dana APBN itu tidak bocor, maka tentu dana itu bisa digunakan untuk membangun ya infrastruktur dan juga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, di sini ada gambar jembatan yang fenomenal, namanya Jembatan Suramadu. Ini jembatan yang konon terpanjang di Indonesia yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Saya pernah 2 kali ke jembatan ini, dan tentu ini merupakan sebuah
katakanlah mahakarya anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia, dan konon ini jembatan dikerjakan oleh putra-putra Indonesia. Banyak dana yang diperlukan untuk membangun ini. Maka seandainya katakanlah 40% dana APBN itu tidak bocor, maka betapa banyaknya infrastruktur penunjang pembangunan itu bisa dibangun. Ya, seperti ya contohnya jembatan Suramadu ini. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan, kita renungkan ya, terkait dengan dampak masif korupsi. Nah, berikutnya saudara, di sini juga ada gambar, ya ini untuk membuat wawasan kita luas kira-kira begitu ya. Bagaimana dengan sarana prasarana yang ditampilkan di depan? Berapa investasi yang diperlukan untuk membangun? Ada jalan tol, gitu, ada pelabuhan, nih, kemudian jalur kereta api, bandar udara dan lain sebagainya. Ya. Nah seharusnya kalau katakanlah korupsi itu bisa diminimalisir, katakanlah yang 40% bocor tadi bisa dikurangi lagi, atau bahkan mungkin tidak ada yang bocor sama sekali, maka tentu kita bisa membayangkan betapa pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi masyarakat itu akan berjalan dengan baik, sehingga tujuan ya negara kita yaitu memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia itu akan semakin cepat terwujudnya. Tetapi tentu saja dengan adanya korupsi, tujuan kemakmuran, keadilan bagi masyarakat itu akan semakin jauh, kira-kira begitu. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan andai 40% dana APBN itu tidak dikorupsi? Ya, tentu ya ini hitung-hitungannya kira-kira begitu ya. KPK membuat sebuah pengandaian. Jadi seandainya 40% dana APBN per tahun yang hilang itu ya bisa kita kembalikan atau bisa kita jaga tidak sampai bocor, ya ini bisa untuk sekolah gratis sampai perguruan tinggi, ya toh. Kemudian biaya kesehatan gratis bagi rakyat, ya, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum. Bayangkan ini kita negara kita punya fasilitas seperti ini, betapa hebatnya kira-kira begitu ya. Kemudian air bersih siap minum, transportasi umum bagus, ya toh, jalanan jembatan bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan fasilitas sosialnya juga bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, ya, industrinya tumbuh, adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat, ya, jadi iuran BPJS gratis, nah kira-kira begitu, tidak usah bayar, ya. Kemudian alutsista ya, alat utama sistem pertahanan itu juga cukup ya. Kita punya persenjataan yang bagus gitu. Kemudian hutang negara bisa diselesaikan, tidak justru malah tambah ya. Nah, hari ini ada berita yang cukup menghebohkan, Indonesia masuk ke negara 7 negara dari 10 negara yang Indonesia ranking 7 dari 10 negara sebagai pemilik hutang luar negeri yang terbanyak di dunia ya. Jadi 4-5 tahun terakhir ini hutangnya luar biasa. Sudah hampir 6.000 triliun ya kira-kira begitu. Nah, seandainya korupsi itu bisa ditekan, ya hutang negara bisa diselesaikan pelan-pelan gitu ya. Dan tentu semua ini akan semakin mensejahterakan masyarakat. Pada akhirnya meningkatkan martabat bangsa. Nah, intinya saudara sekalian, ya, 40% dana APBN yang bocor itu akan sangat berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, melihat dampak yang begitu luas tadi dan bayangan kita seandainya korupsi itu tidak ada kira-kira begitu, maka pertanyaannya, masihkah kita akan korupsi? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kira-kira mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, masa depan akan datang ya, dan generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan. Maka kalau kita ingin
masyarakat Indonesia menjadi makmur, sejahtera, adil, ya, maka tentu kita sebagai calon-calon pemimpin, terutama teman-teman ini nanti kira-kira 10-20 tahun ke depan itu sudah menjadi calon-calon pemimpin, maka tentu harapannya anti korupsi. Nah, sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ya, itu akan bisa segera dicapai. Nah, baik, kita masuk ke dampak-dampak korupsi. Yang pertama adalah dampak korupsi terhadap sektor ekonomi. Ya, apa saja yang kira-kira akan mempengaruhi sektor ekonomi ketika korupsi itu terjadi? Terus sekalian, tentu korupsi itu bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi di dalam negeri kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa banyak para investor yang enggan untuk datang ke Indonesia karena faktor utamanya adalah menurut Pak Faisal Basri itu katanya ya karena korupsi di Indonesia ini sudah gila-gilaan, kira-kira begitu. Ya. Jadi alasan kenapa para investor enggan untuk berinvestasi ya karena ya korupsi masih begitu banyak terjadi di negara kita. Yang kedua, di samping korupsi itu membuat lesunya pertumbuhan ekonomi ya, dan juga lesunya investasi dari para investor. Korupsi ternyata juga mempersulit pembangunan ekonomi ya dengan membuat distorsi ya dan tidak keefisienan yang tinggi. Jadi ya ada distorsi itu cacat kira-kira begitu ya. Ya sehingga ya sulit ekonominya akan berkembang. Kalau dulu di awal-awal pemerintahan Presiden yang terakhir ini Bapak Jokowi mengatakan di bulan September Oktober ya setelah dilantik itu ekonomi akan meroket. Ya. Tapi ternyata itu belum terwujud ya karena bisa jadi karena memang korupsi yang masih cukup masif terjadi itu membuat pertumbuhan ekonomi tidak semakin baik tapi justru semakin buruk. Apalagi sekarang ada pandemi COVID-19 dan tadi pagi Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia sudah positif masuk ke masa resesi. Kemudian masih di faktor ekonomi, dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ya, suap, gitu ya, uang pelicin, kira-kira begitu. Ongkos manajemen dalam bernegosiasi dengan pejabat yang korup, ya tadi dengan karena apa meningkatkan birokrasinya berbelit-belit, maka membuat ya perizinan-perizinan, ya toh, dan lain sebagainya itu ada celah-celah ya untuk mempercepat proses sehingga harus dikeluarkan ongkos tambahan. Jadi dikatakan karena kerugian dalam pembayaran ilegal. Tadi saya katakan ngurus izin usaha, ya kalau pengen cepat jadi kasih uang, ya uang pelicin, uang rokok atau yang lain, ya. Kemudian ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korup, ya, tawar menawar. Oke, saya kasih izin kalau Anda menyisihkan sekian miliar, ya, dan lain sebagainya. Saya kira ini banyak terjadi dan terbukti dalam sidang-sidang di pengadilan tipikor itu banyak ya janji-janji ya yang diberikan oleh para investor atau pihak swasta terhadap pejabat yang karena memang pejabatnya meminta bagian kira-kira begitu. Ya. Jadi inilah sektor ekonomi. Kemudian saudara, dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi tadi, ya, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa akhirnya produktivitas akan semakin menurun. Ya, produktivitasnya akan semakin menurun karena pertumbuhan ekonomi yang seret, investasi yang tidak masuk itu juga membuat produktivitas akan semakin menurun. Nah, hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri
dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Bagaimana mengembangkan kapasitas, justru banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, ya, para tenaga kerja di PHK, diputus hubungan kerjanya, ya toh, banyak terjadi pengangguran, itu menandakan bahwa produktivitas menurun, ya, pertumbuhan ekonomi itu menurun, dan investasi ya juga menurun. Bahkan para investor lari dari negara kita sehingga membuat pengangguran semakin melebar. Nah, selanjutnya saudara sekalian, program peningkatan produksi ya, dengan berbagai upaya seperti mendirikan pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala. Ya, bagaimana mungkin akan membuat cabang, unit, ya, pabrik-pabrik baru, ya, kalau terjadi kendala, ya, dalam hal investasi. Kalau para investor itu tidak masuk, bahkan lari, ya tentu tidak akan terjadi pengembangan pabrik-pabrik baru, ya, usaha-usaha baru. Sehingga tentu ekonomi, karena ekonomi itu sudah katakanlah melambat, gitu ya, investor juga lari, ya, karena korupsi di mana-mana, gitu ya. Nah, sehingga mereka lebih baik mencari negara lain yang sekiranya mudah untuk berinvestasi, bahkan konon mereka bisa mencari tenaga kerja dengan upah yang lebih murah dari tenaga kerja Indonesia. Ya, konon beberapa perusahaan asing itu sudah mengalihkan pabrik-pabriknya ke Vietnam, ya toh, ke Thailand dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, masih di aspek ekonomi. Jadi rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, kemudian beras murah yang tidak layak makan, ya, beras raskin gitu ya, yang sudah hitam-hitam kira-kira begitu ya. Ada tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, dan ambruknya bangunan sekolah yang baru saja dibangun, kira-kira begitu, itu merupakan serangkaian kenyataan-kenyataan tentang rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi itu sendiri. Ya, jadi saya kira banyak kasus di sekitar kita, ya, bangunan sekolah yang mudah ambruk, gitu ya, karena dikurangi speknya, ya, apakah ukuran besinya, apakah jumlah semennya dan lain sebagainya, itu membuat fasilitas-fasilitas publik itu menjadi tidak berkualitas. Nah, itu semua diakibatkan oleh korupsi. Nah, sebagai contoh misalnya jembatan Kutai Kartanegara, ya, yang ambruk di tahun 2011. Nah, dulu ada perdebatan, ya, apakah ambruknya jembatan ini karena faktor alam atau faktor cuaca, atau mungkin karena faktor teknologi, ya, atau juga karena faktor kelebihan muatan, ya, kelebihan daya muatnya, atau karena korupsi, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan banyak ya, terlontar ketika 2011 jembatan Kutai Kartanegara itu ambruk seperti pada gambar di depan. Nah, ada pertanyaan yang menarik yang terakhir tadi. Runtuhnya itu apakah faktor alam, cuaca, teknologi, kelebihan muatan, atau karena korupsi? Ya, yang menyebabkan jembatan itu dibangun dengan tidak menggunakan spesifikasi atau mengurangi spesifikasi yang seharusnya. Ya, campuran antara semen dengan pasirnya barangkali berkurang dan seterusnya itu perlu dicek gitu. Nah, itu dulu muncul perdebatan. Nah, ternyata juga kasusnya ini juga tidak lepas dari karena faktor korupsi dalam pembangunannya.
gitu ya. Nah, jadi hati-hati apalagi menyangkut kepentingan publik, fasilitas sarana umum, itu kalau ya tidak dibangun sesuai dengan speknya, ya, dengan dikorupsi tadi, maka bisa jadi bangunan-bangunan publik itu akan membahayakan masyarakat. Apakah itu jembatan, jalan, ya, gedung sekolah, ya, tempat ibadah dan lain sebagainya, itu ya perlu menjadi perhatian yang serius. Nah, masih di faktor ekonomi, saudara sekalian. Di Indonesia kita tahu, kita kenal ada beberapa jenis pajak. Ada PPh, pajak penghasilan, ada PPN, pajak pertambahan nilai, ada PBB, ya, ada biaya materai yang beberapa bulan ke depan materai Indonesia itu menjadi 10.000 ya, nggak ada lagi yang 6.000, nggak ada lagi yang 3.000 ya. Dan juga biaya perolehan hak atas tanah BPHTB ya. Baik itu di tingkat pemerintah daerah dan juga dikenal bermacam-macam. Tadi kalau PBB dan seterusnya itu kalau tidak salah nasional ya, menjadi pemasukan nasional. Nah, kemudian di tingkat daerah, ya, kita mengenal juga ada pajak yang bermacam-macam, ada pajak kendaraan bermotor, kemudian ada pajak restoran, dan lain sebagainya. Di mana saat ini APBN sekitar 70% itu dibiayai oleh pajak, ya, di mana pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Nah, kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak itu juga diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pejabat-pejabat di kantor pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ya, dan memperkaya dirinya sendiri. Ya. Saya kira kita tidak lupa dengan kasusnya Gayus Tambunan, ya, seorang pegawai pajak yang korupsi ratusan miliar gitu ya. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri. Sementara kita mengandalkan sektor pajak, bahkan 70% APBN itu dibiayai oleh pajak, tapi masih banyak korupsi terjadi di sektor pajak. Nah, padahal konon pegawai pajak, pegawai Kementerian Keuangan, karena pajak itu di bawah Kementerian Keuangan, itu gajinya sudah gede-gede gitu ya. Tapi masih banyak oknum-oknum yang bermain, ya, yang korupsi di sektor pajak. Nah, ini semakin memperkeruh ya kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, akhirnya saudara, dari sisi ekonomi, korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Nah, ini datanya sudah tidak update ya. Ini Mei 2011, hutang luar negeri Indonesia itu mencapai 1.716,56 triliun ya. Nah, hari ini itu Indonesia sudah 5.000 atau 6.000 triliun ya. Jadi peningkatan yang sangat luar biasa hutang luar negeri kita. Bahkan beberapa bulan yang lalu seorang pegawai KPK mengatakan, ya, setiap bayi yang lahir di Indonesia itu kenapa nangisnya kok sekarang kenceng-kenceng gitu ya. Nah, guyonannya begini ya, karena konon itu 2 atau 3 bulan yang lalu saya mendengar dari seminar di KPK, konon katanya sekarang setiap bayi yang lahir di Indonesia itu begitu lahir itu sudah nanggung hutang 11 juta ya. Kalau dulu di 2011 itu 7 juta, nah sekarang itu sudah kira-kira per kelahiran di Indonesia itu bayi itu nanggung hutang 11 juta. Makanya nangisnya jadi keras, kira-kira gitu. Nah, baik, itu dampak-dampak ekonomi ya. Jadi sangat luas sekali ya dampak korupsi terhadap sektor ekonomi. Nah, berikutnya saudara, kita lanjutkan di dampak korupsi terhadap sektor sosial dan kemiskinan masyarakat.
Baik, kita lanjutkan, saudara. Yang kedua adalah dampak korupsi terhadap sektor sosial dan kemiskinan di masyarakat kita. Yang pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, ya. Nah, praktek korupsi yang terjadi akan menciptakan biaya ekonomi, biaya tinggi. Kenapa? Karena ada beban yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi akibat korupsi yang disebut dengan high cost ekonomi atau ekonomi biaya tinggi, kira-kira begitu. Nah, kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian para pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang mereka keluarkan karena adanya penyelewengan yang mengarah kepada tindak korupsi. Jadi ya misalnya ketika akan mengurus perizinan ada suap gitu ya. Ya, sehingga mengakibatkan biaya tinggi, ekonomi biaya tinggi. Kalau misalnya suap, uang pelicin, dan lain sebagainya itu tidak ada, tentu ya ekonominya jauh lebih efisien, sehingga ya akhirnya harga-harga pelayanan atau harga jasa dan pelayanan publik pun akan bisa lebih murah gitu. Ya, karena ketika mereka mengurus izin dan lain sebagainya juga tidak menggunakan biaya. Nah, ini imbas ekonomi terhadap imbas korupsi terhadap sosial dan kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya korupsi itu juga menyebabkan pengentasan kemiskinan berjalan dengan lambat. Gitu ya. Ini ada data yang sudah sangat lama, ya, nanti di buku baru itu nampaknya ada data-data yang terbaru. Teman-teman nanti bisa melihat di sana, di mana pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat, gitu ya. Nah, karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, kemudian pendanaan dan kelembagaan. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat kita menjadi sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan pekerjaan. Ya, disebabkan karena mereka juga tidak memiliki syarat pendidikan yang cukup. Ya, banyak lulusan-lulusan SMP, lulusan SD ya, tenaga kerja kita. Nah, sementara tuntutan lapangan kerja itu menuntut tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi paling tidak SMA atau SMK, kira-kira begitu. Sementara masyarakat untuk mengakses pendidikan itu menjadi terhambat karena korupsi. Nah, itulah yang menjadi persoalan ya, ketika terjadi korupsi dari sektor sosial dan kemiskinan di masyarakat. Kemudian berikutnya, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Misalnya mereka tidak bisa mengakses pendidikan, kesehatan, ya, rumah layak huni, informasi, hukum, dan lain sebagainya. Karena rakyat miskin itu lebih mendahulukan untuk bagaimana bisa makan, ya, bisa mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah gitu ya. Beberapa minggu yang lalu saya melihat film kisah petani sayuran ya di daerah Negeri Awan atau apa ya. Jadi di daerah di Magelang sana itu banyak warga masyarakat di sana itu tidak bersekolah, tidak melanjutkan sekolah. Jadi mentok SD kira-kira begitu karena kemiskinan yang begitu mendera mereka. Bahkan di film pendek itu diceritakan ketika mereka panen ternyata harga-harga sayurannya anjlok gitu ya, sehingga mereka tidak bisa menutup biaya tanam, ya, membeli pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka harus mencari pinjaman untuk bisa bertahan hidup dengan kebun dan pertaniannya. Nah, ini situasi yang sangat
memprihatinkan kita gitu ya. Banyak masyarakat kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa mengakses pendidikan. Nah, akhirnya apa? Dengan tidak bersekolah, maka tentu saja akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidupnya. Nah, jadi miskin turun-temurun kira-kira begitu. Kemarin ada wacana dari salah seorang menteri, harapannya orang miskin itu tidak menikah dengan orang miskin gitu ya. Ramai beberapa hari itu ya. Jadi harapannya kalau orang miskin itu ya menikah, mendapatkan pasangan hidup dari kalangan yang mampu, sehingga mampu mengangkat kemiskinannya gitu kira-kira begitu. Nah, itulah beberapa hal. Yang berikutnya, meningkatnya angka kriminalitas. Ini juga dampak korupsi terhadap faktor sosial dan ya kemiskinan masyarakat. Jadi korupsi itu dapat meningkatkan angka kriminalitas. Nah, saudara sekalian, menurut TI, Transparansi Internasional, terdapat hubungan erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Nah, rasionya ketika korupsi meningkat, maka kejahatan yang terjadi juga semakin meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga akan meningkat. Ya, jadi bisa dikatakan mengurangi korupsi dapat juga secara tidak langsung sebetulnya juga mengurangi kejahatan lain yang ada di masyarakat kita. Nah, dulu zaman saya kecil itu sering mbah-mbah saya bilang kalau pas musim pagebluk, ya pagebluk itu tidak ada panenan kira-kira begitu, karena kalau di kampung-kampung sana di tempat saya di Wonogiri itu ya sawahnya tak ada hujan gitu ya. Ya kalau kemarau panjang mereka tidak menanam, para petani ya tentu tidak menghasilkan panenan gitu ya. Nah, itu biasanya mereka menyebut dengan musim pagebluk. Nah, simbah saya sering bilang pokoknya nek musim pagebluk ki okeh maling ya kira-kira gitu. Nah, ini sangat jelas ya hukumnya begitu kira-kira. Nah, sama ketika korupsi itu berhasil dikurangi, rakyatnya menjadi makmur, rakyatnya punya trust, kepercayaan ya, terhadap law enforcement, penegakan hukum, maka dengan sendirinya kejahatan-kejahatan lain itu akan menjadi berkurang. Nah, berikutnya dari faktor sosial, korupsi juga menyebabkan solidaritas sosial semakin langka. Ya. Nah, korupsi yang begitu masif, ya, begitu banyak terjadi, membuat masyarakat tidak memiliki pegangan yang jelas di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat akhirnya membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan itu hanya sebatas ya omongan saja, hanya sebatas pidato-pidato saja. Ya, jadi semangat kegotong royongan dan sebagainya itu sudah mulai berkurang. Bahkan mungkin di beberapa tempat itu sudah nggak ada lagi gotong royong. Ya, kalau nggak berangkat ya pokoknya bayar orang gitu ya, nggak usah datang ke gotong royong kira-kira begitu. Nah, ini juga korupsi itu juga bisa menyebabkan solidaritas sosial yang semakin langka di masyarakat kita. Ya. Saya ingat betul dulu kalau di kampung-kampung ketika ada tetangga kita punya gawe misalnya mendirikan rumah ya toh. Kalau dulu itu zaman dulu rumah itu belum ada yang tembok ya. Sehingga kalau pas ada angin atau gempa itu biasanya rumahnya itu doyong ya, miring gitu. Nah, biasanya masyarakat bergiliran ya. Hari ini tempatnya si Suto itu bareng-bareng ya diluruskan, ditegakkan kembali rumahnya. Nah, besok lagi rumahnya si Dadap, rumahnya si siapa lagi itu gotong royong, tidak ada yang dibayar ya. Jadi semuanya datang untuk saling membantu. Nah, hal ini seperti ini itu tampaknya sekarang juga sudah mulai langka ya terutama di kota-kota eh, besar ya, kota-kota ya tidak usah terlalu besar saja sudah sangat jarang ya. Nah, ini juga salah satu dampak dari
korupsi, ya. Melunturnya solidaritas sosial. Yang berikutnya demoralisasi. Nah, akhirnya masyarakat semakin lama semakin individualis, ya, akhirnya hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Nah, kenapa masyarakat bisa seperti ini, melakukan hal ini? Ya, tentu dapat dimengerti karena memang sudah tidak ada lagi trust mereka kepada pemerintah. Ya. Tidak ada trust lagi kepada sistem hukum, bahkan ya, tidak ada lagi kepercayaan antar masyarakat itu sendiri. Ya, saling curiga, ya. Korupsi itu menciptakan situasi yang tidak kondusif, ya, sehingga menyebabkan tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Ya, ketika katakanlah korupsi terjadi ya di tingkat eksekutif misalnya, para menteri, para pejabat itu banyak yang korupsi, tentu ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Gitu. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi di Indonesia, ya, karena ini akan sangat berdampak luas ketika tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, maka tentu ya segala upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kemudian akan dicuekin ya oleh masyarakatnya. Nah, ini juga yang perlu dicermati dampak korupsi terhadap sektor sosial dan sektor kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Berikutnya secara cepat, saudara sekalian, dampak birokrasi, ya, dampak korupsi terhadap birokrasi dan pemerintahan. Ya. Jadi runtuhnya otoritas pemerintahan, ya, karena banyak para pejabat, banyak para petugas yang ada di lapangan itu melakukan korupsi, menyebabkan otoritas pemerintah itu menjadi runtuh, ya. Tidak ada lagi kepercayaan tadi. Yang kedua, matinya etika sosial politik, ya. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair, ya, tanpa pandang bulu, tapi ya akhirnya ada unsur pemihakan, ya, dan seringkali harus mengalahkan integritasnya ya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun yang untuk memberikan kemenangan. Nah, dalam 2-3 hari terakhir banyak berita ya. Jadi para aparat kita itu ternyata sangat melayani ya. Ada beberapa video yang akhir-akhir ini di-share di Twitter ya. Jadi ada helikopter polisi yang mengangkut warga negara asing ya. Ya, kemudian ada seorang mantan pengguna narkoba ya yang ketika jogging itu dikawal ya oleh mobil patroli polisi gitu ya. Kemudian baru saja sehari yang lalu ada video yang viral di Twitter, ada mobil TNI yang mengangkut 2 orang warga negara Tiongkok, warga negara Cina ya sedang terperosok ke dalam lumpur. Nah, para prajurit pada menarik mobil, 2 orang itu ada di dalam mobil dengan ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan matinya etika sosial politik yang ada di masyarakat kita. Bahkan muncul kesan aparat-aparat kita itu sudah menjadi, ya katakanlah dalam tanda petik, ya pembantunya lah, atau bahkan berada ya, di bawah kekuasaan orang-orang asing itu ya. Nah, banyak yang juga berkomentar itu kan karena ada bayarannya, kira-kira begitu. Nah, inilah yang mestinya menjadi perhatian kita. Ya. Kemudian, yang berikutnya, dampak terhadap birokrasi pemerintah, juga birokrasi tidak efisien. Ya. Layanan publik menjadi tidak efisien. Bahkan dalam peringkat Political and Economic Risk Consultants, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah India. Ya. Jadi ini layanan publik yang memprihatinkan ya. Kita ternyata terburuk kedua setelah India. Kemudian berikutnya dampak korupsi terhadap sektor politik ya. Yang pertama adalah tentu saja
fakta yang kita dapatkan selama ini ya, di sektor politik banyak para konstituen didapatkan dan berjalan itu karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau bukan karena percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Ya, jadi ini saya kira semua kita sudah tahu ya ketika pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, ya toh, dan lain sebagainya banyak ya uang-uang yang disebar mereka demi untuk mendapatkan suara rakyat. Ini luar biasa dalam dampak korupsi dalam bidang politik. Money politik ya itu kalau tidak bisa dibendung, tidak bisa di-stop, maka korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat itu akan sangat sulit untuk ditanggulangi. Kenapa? Ya karena tentu saja mereka merasa sudah keluar modal yang banyak gitu, ketika akan mencalonkan bayar sana, bayar sini, suap sana, suap sini. Ya, ketika akan pemilu nyebar amplop sekian ratus ribu atau bahkan mungkin jutaan amplop ya, untuk menyuap suara dari rakyat. Nah, tentu setelah mereka jadi, katakanlah kalau jadi, mereka berusaha untuk mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan. Ya, kalau mengandalkan gaji tidak cukup, maka satu-satunya jalan yaitu dengan korupsi. Nah, itulah dampak korupsi terhadap sektor politik. Nah, ada pertanyaan. Sudah berapakah yang Anda catat? Pimpinan partai, anggota dewan, perwakilan rakyat, gubernur, mantan gubernur, bupati, wali kota, menteri, mantan menteri, hakim, jaksa, polisi, militer, ya, direktur BUMN, pengusaha yang ditangkap dan dipenjarakan karena tindak korupsi? Nah, ini sudah terjawab di pertemuan pertama. Saya sudah menyampaikan ada daftar korupsi para pejabat dari 2008 kalau nggak salah ya sampai 2017 atau 18 ya. Ternyata memang para koruptor-koruptor itu didominasi oleh pegawai negeri ya, penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun ranah yudikatif ya, para penegak hukum itu sendiri. Nah, saudara sekalian, masih di sektor politik, demokrasi yang diterapkan di Indonesia memang ya sedang menghadapi cobaan berat ya, karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Ya, hal ini disebabkan karena adanya tindakan korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah, petinggi pemerintah, legislatif, para petinggi partai politik, dan sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Nah, hal ini tentu harus segera diatasi ya dengan kepemimpinan yang baik, yang jujur, yang amanah, yang bersih dan adil. Karena kalau para pemimpin itu menunjukkan sikap yang jujur, ya, yang bersih, ya, kemudian adil, maka barangkali trust itu akan didapatkan kembali dari rakyat Indonesia. Nah, berikutnya dampak dalam hal penegakan hukum, saya kira ini mirip dengan tadi birokrasi ya. Jadi kalau korupsi itu banyak terjadi, maka akibat terhadap penegakan hukum pertama fungsi pemerintahan menjadi mandul ya. Jadi seolah-olah pemerintah itu ya tidak menjalankan fungsinya dengan baik ya, sebagai pengampu kebijakan ya toh, pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai pengemban amanah ya, itu akan menjadi tidak bisa berjalan karena korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara ya. Survei terbaru 2 hari yang lalu ada 3 lembaga negara yang terus menurun ya, peringkat kepercayaan publik terhadap 3 itu. Yang pertama adalah kepolisian, yang kedua saya lupa ya, yang jelas kepolisian itu trennya menurun kepercayaan karena kita tahu banyak sekali penanganan dari unjuk rasa yang barangkali keluar dari SOP ya terlalu brutal ya, ketika
banyak anggota masyarakat kita yang berurusan dengan pihak kepolisian. Termasuk ya, selain polisi, kepolisian juga legislatif, dalam hal ini DPR, kepercayaannya menurun. Termasuk kepercayaan terhadap pemerintah, dalam hal ini presiden. Berikutnya dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Tadi sudah saya sampaikan, korupsi yang terjadi mengakibatkan alutsista dan SDM pertahanan kita menjadi menjadi menurun gitu. Pertahanan keamanan menjadi ya tidak kuat lagi gitu. Alat-alat pertahanan kita sudah banyak yang jadul, kira-kira begitu ya. Nah, mungkin di akhir-akhir ini kita banyak mendengar Menteri Pertahanannya berkunjung ke beberapa negara untuk kerjasama kaitannya dengan alutsista. Nah, jadi korupsi juga ternyata berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan juga SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara, ya, karena korupsi menyebabkan pembangunan garis batas ataupun ya tempat untuk menjaga garis batas antar negara itu menjadi terkendala. Tapi ada yang menggembirakan, di masa pemerintahan Pak Jokowi banyak dibangun tempat-tempat penjagaan, pos-pos penjagaan di beberapa tempat, ya terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain, seperti dengan Malaysia, Papua Nugini dan lain sebagainya. Itu sudah mulai dibangun beberapa tempat-tempat yang digunakan oleh para petugas. Nah, ketika korupsi tidak bisa dicegah, ya tentu akan terjadi lemahnya garis batas negara. Kemudian menguatnya sisi kekerasan di dalam masyarakat. Ini juga dampak dari sisi pertahanan dan keamanan. Ketika korupsi merajalela, maka tentu kekerasan yang ada di dalam masyarakat kita juga akan dapat bertumbuh, ya, juga akan dapat menguat, ya, kekerasan-kekerasan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, yang terakhir, akibat korupsi terhadap sektor lingkungan, dalam hal ini korupsi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Apa saja? Yang pertama tentu korupsi menyebabkan turunnya kualitas lingkungan kita, banyaknya pembakaran hutan, ya, yang konon kalau di daerah Sumatera itu ketika akan membuka lahan baru cukup mengupah orang, ya, untuk membakar hutan dengan dibayar 250 sampai 300 ribu, ya, untuk bakar hutan gitu. Nah, ketika ini terjadi, ya toh, maka tentu saja kualitas lingkungan kita akan semakin menurun kualitasnya. Nah, kemudian kasus illegal logging, penebangan hutan secara ilegal, itu juga ternyata menimbulkan kerugian keuangan negara, ya, sampai 30 hingga 42 triliun rupiah per tahun, bayangkan, luar biasa. Dan yang berikutnya menurunnya kualitas hidup, dan yang terakhir adalah ya minta direnungkan dan didiskusikan dengan dirinya sendiri, ya, nanti kira-kira, karena kita tidak online, ya, karena kita tidak luring, maksud saya, tapi kita daring. Nah, kalau kita luring, ini bisa menjadi tema-tema yang menarik untuk didiskusikan antar tim, ya. Nah, pertanyaan yang perlu didiskusikan, kerusakan yang terjadi tentu harus segera diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan demi lingkungan serta kualitas hidup yang baik bagi diri kita sendiri. Namun, pernahkah terpikirkan di benak kita berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan-kerusakan itu? Apakah sepadan dengan korupsi yang dilakukan? Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, padahal kita akan mewariskan, ya, alam ini, ya, Indonesia ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka mari kita renungkan betapa korupsi itu telah berdampak begitu luas, ya, terhadap segala sektor ekonomi, politik, ya, birokrasi pemerintahan, pertahanan keamanan, aspek sosial dan lain sebagainya. Itu ternyata dampaknya sangat luas, ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan insya Allah kita ketemu di pekan depan dengan tema-tema berikutnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.